Terus apa kamu gini ya nguliahin Mokondo ya? Nggak enak sebenarnya gibahin orang ya kehidupan rumah tangga. Sandwich nih, Mam. Sandwich kue. Itu kan sandwich generation. Walah. Hai, welcome back to our YouTube channel Ngobrol bebas. tanpa batas di Podcast Nas. Aduh, pegel juga nih, udah episode keberapa nih ya? Nggak, pegel banget bacot ya hari ini. Tanggal berapa sekarang, Mam? Adik, Mami takutin tanggal. Nggak tahu tanggal Mami sekarang. 4, guys. Tanggal 4, oh ya, masih baru. Kenapa? Kenapa? Nanyain tanggal tuh kenapa? Serasa akhir bulan. Mam. Baru gajian akhir bulan kengken nih. What the kengken? Bagaimana possible? Mam, apa yang ngebuat uangnya dia tuh cepet kali, kemana kadang flightnya dia, Mam? Seperti baru gajian cuman mampir bentar. Nggak Bus, ada langsung gitu. gini langsung dia. Biasanya kalau kayak gini tuh tanda-tanda sandwich generation nih. Pasti kamu ini ya nyeponsorin orang tua ya? Gaya. Ya. Nggak, Mam. Enggak. Terus apa? Kamu gini ya nguliahin Mokondo ya? Enggak, Mam. Enggak juga. Terus apa Coba dong? terus, Mam, coba terus, Mam. Melihara Mokondo enggak, nyeponsorin orang tua enggak, yang gobe-gobe kayak dia uangnya cepat habis. Jajan, belanja shopping, rokok, kopi, rokok nggak mungkin, kopi lah. Jajan ngopi ya? Betul, Wah, Mam. Lebih ngopinya ke- mahal-mahal sih. Coba ngopi Banyuatis itu kan hemat Coba kan. seruput, Mam. Seruput. Si ahnya. Kenapa sih akhir bulan tuh kamu jajan ngopi sampai udah habis uangnya, kok bisa? Masih awal, Mam, masih awal bulan. Iya, oh ya awal bulan kok kayak akhir bulan gitu. Cuman buat jajan ngopi gitu. Biasa. Itu dah kok bisa. Lifestyle. Kamu ngopinya 3 kali sehari apa 10 kali sehari? 3, Mam. 3. Ngopi itu harus ditemenin jajan, Mam. Oke, habis jajan? Habis jajan, nyebat. Oke, habis nyebat? Ya biasa cekot-cekot. Nah, itu dah. Lifestyle tuh maksudnya kalau kopi aja. As long as kamu cuman ngopi Banyuatis, nggak mungkin kamu miskin di awal bulan. Lagi seruput ya. Seruput lagi. Siapa tahu keluar uangnya kan. Ngomongin soal sandwich nih, Mam. Sandwich kue. Itu kan sandwich generation. Walah, berat bahasanya. Dia kan namanya sempat nyinggung tuh. Mm-mm. Kamu sandwich ya? Iya, Yang iya. punya sponsorin orang tua ya? Enggak, Mam. Iya. Tapi dia punya cerita nih, Mam. Heeh. Sepupunya dia ini udah pacaran 10 tahun. Oke. Udah tua berarti ya. Udah tua. Udah 10 tahun pacaran, nggak mungkin dari SD dia pacaran Setiap kan. malam, Mam. Sekarang Oke. udah umur Hampir 30 lah. 30-an Heeh. mulai 3. Terus Sebutnya namanya yang cowok Dehun, man ya. boy, Yang cewek Jule. boleh nggak kena pasal nih kan ya? Ya, kan bener. ibarat kata Ibarat ya. kata. Ya. Oke, si Daihun kenapa 10 tahun ya? Dia ini pacaran sama si Jule. Mm-mm. Nah, tapi ya sepenglihatan dia nih, Mam. Mm-mm. Si Dehun ini tuh agak-agaknya sandwich, Mam. Oh, Iya. sponsor orang tua ya. Sponsorin orang tua. Tulang punggung lah. Tulang punggung karena dia cowok satu-satunya di keluarga. Oke. Dan cuman dia yang udah kerja. Oke, pasti relate lah, Relate. relate lah. Terus kenapa? Sempet nih dia dengar ada pembicaraan Mm-mm. si Dehun ini tuh mau ngajak si Jule untuk menikah. Oke. Tapi sampai sekarang tidak ada undangan-undangan sampai ke dia. Oh, nggak diundang-undang. Berarti nggak jadi nih Jadi Kak. nikah, Mam. Kenapa? Kenapa? Agak-agaknya sih yang dia asumsikan Hmm. si Jule ini tuh ngelihat Kondisinya Daihun. Dehun. Nah, dan ngelihat juga kok gaji kamu cepet kali habis. Kayak dia tadi Kayak itu. Dia tadi, Oh. tapi kan beda nih. Dia orang buat lifestyle, dia pasti udah Buat masuknya keluarga orang ya. tuanya. Kalau dia mulia kan, kamu Iya, mulai. iya. Dia mulai. Habis itu Terus? udah nih, sempat sih ada pembicaraan dan Mm-mm. dia juga sempat diajak curhat, Heeh. mau ngajak nikah bla 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 bla. Mau ngajak nikah kamu? Bukan ngajak Oh, nikah si Jule, oke. si pacarnya Dehun. heeh.
10 tahun nikah mam, itu kayaknya kalau Pacaran. oh ya pacaran tuh kayaknya kalau udah nyicil Fortuner dapet dah tuh mam. Boy, udah lunas udah lu. lunas ya? Udah lunas. 10 tahun guys. Mau KPR baru 10 tahun, mobil paling 3 tahun 5 tahun ya lah. lunas ya mam ya. Itu udah sepertinya si Juli ini takut dia nanggung biaya buat keluarganya si Dehun. Oh. Menurut mami gimana mam untuk nyikapin hal tersebut? Aduh, nggak enak sebenarnya gibahin orang ya, kehidupan rumah tangga, bukan rumah tangga, kehidupan pacaran orang lain. Cuman ini memang menggelitik sekali si sandwich generation, karena di sekitarnya mami tuh lumayan banyak ada sandwich, dan kebetulan mami nggak sandwich, alhamdulillah ya. Sesuatu yang patut disyukuri, karena gini, bukan berarti orang tua yang minta anaknya untuk sponsorin dia ya di masa tua itu bukan berarti nggak benar. Apalah haknya kita ngomentarin dia ya. Cuman pasti ada sebuah beban yang ditempatkan di pundak kita ketika kita kerja, terus dikasih kayak kamu harus nafkahin orang tuamu ya, karena sekarang giliran kamu kerja, kamu yang nafkahin orang tua, kayak gitu. Karena dari kecil ibu sama bapak udah biayain kamu, sekarang giliran kamu. Nah kayak gitu tuh ibarat kata anak baru mulai masuk fase usia dewasa udah langsung dikasihin beban berapa ton gitu kan, jadi nggak enak lah ya. Nah kalau mami tidak menyalahkan posisinya Daehun, as long as dia tuh rela, ikhlas, dan memang ya nggak masalah lah ngesponsorin keluarga tuh sebenarnya ya it's okay. Tapi sekarang balik lagi sama pasangannya mau nggak, kayak tadi Julie nggak mau, keberatan. Mungkin backgroundnya Julie beda, jadi Julie kayak kita nih bukan sandwich ya kan. Kalau mami sendiri pun misalnya punya pasangan yang sandwich gitu kan pasti keberatan. Ya oke, kamu nggak masalah, tapi ketika nanti jadi kita itu berarti aku harus ikut juga dong sponsorin. Nah yang itu tuh harus ya, maksudnya kalau dari awal emang udah nggak sejalan gitu, mendingan memang nggak lanjut sih, daripada nanti jadi masalah di belakang. Itu lah mam, kayak sebenarnya si Julie ini nggak ngasih keputusan juga, kayak kita sampai sini aja ya, soalnya kamu sandwich, nggak ada kata-kata gitu, dia let it flow aja mam. Jadi diemin itu masalah, dan terus kayak nggak ada ujungnya, sampai sekarang mereka masih pacaran tapi nggak mau nikah, tapi nggak mau ngomong juga masalahnya nggak apa. mau ngomong, nggak ada komunikasi. Nah ini relate sama episode pertama kita ya, kalau masalah komunikasi itu penting banget. Cuman ini mungkin lebih spesifik ke finance atau finansial. Nah menurut mami nih ya, wih sih sebelum nikah itu ada anggap 5 hal aja deh, 5 hal lah. 5 hal yang fundamental. Wah, fundamental, tolong, penting banget soalnya dia. Yang harus dibahas sebelum nikah. Yang pertama itu masalah uang. Oke, finansial. Uang tuh bukan berapa lu punya duit berapa gitu, bukan. Tapi masalah pengelolaannya, terus uangnya tuh bakal dipakai apa aja gitu. Kayak intinya tentang finansial itu harus disamain. Karena gini, persepsi setiap orang itu berbeda. Latar belakang keluarga itu juga mempengaruhi. Latar perekonomian juga. Betul. Kalau misalnya dia nih, misalnya dari latar belakang keluarga yang mapan, dibesarkan dengan mapan, juga udah biasa naik mobil, udah biasa makan enak, udah biasa makan 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Apa iya cuma mau makan tahu tempe doang tiap hari? Sulit kan ya. Nah hal-hal seperti itu harus dibicarakan. Bahwa aku punya standar hidup yang seperti ini nih, aku nggak mau kalau nikah sama kamu terus itu turun. Nah itu. Terus pengelolaan finansial itu juga penting, kayak pasangan kita tuh tipe yang nabung nggak? Kalau kita nabung misalnya, sementara pasangan kita tuh tipe yang ngapain nabung? YOLO, you only live once. Kamu hidup cuma sekali. YOLO. Kan ada tuh. Tahu loh YOLO itu seperti itu mah. You only live once. Kamu hidup cuma sekali. Jadi ada yang seperti itu, dia benar-benar ya nggak usah nabung. Kita nikmatin hidup kita benar-benar as it is. Ada uang habisin kayak kamu, ya kan? Cekot, jajan, ngopi. Nanti nggak punya duit urusan belakang.
Nah tapi ada juga yang tipe kayak nih kayak suaminya mami tuh yang benar-benar kayak ayo kita nabung, kita harus nabung kayak 10 juta 20 juta tiap bulan gitu. Nah mami nggak nabung, bukan nabung maksudnya nabung uang gitu, mami lebih ke invest saham. Itu bagi mami itu juga nabung kok, cuman di pasar modal. Nah kayak kayak gitu kan. Hal-hal seperti itu harus dibahas. Karena ngomongin uang tuh sensitif banget gak sih? Nanti kita nikah terus iya nikah Sep, udah lancar tiba-tiba loh kok gaji kamu segini. Iya, Nah itu jadi 5 hal itu harus dibahas, tapi fokus hari ini kita harus bahas uang aja deh biar nggak melebar Oke. kemana-mana gitu kan. Tapi mam, ya zaman sekarang mam ya, Hmm, kita pastilah ngedenger omongan-omongan orang nih, mam. Apalagi ah, cewek nih, dia ah, ah, ah. cewek. Kalau ngomongin uang itu dia pasti dah dibilang, beh mate nih orang. Iya emang sering banget kayak gitu ya. Mm-mm. Mami ngalamin banget itu. Jadi sebelum nikah mami selalu bahas masalah uang ke papi kayak Oke. aku tuh bisa ngasilin segini kalau aku nikah sama kamu. Kamu expect aku akan ngabdi ke kamu, ke keluargamu. Kamu harus tahu bahwa aku bisa ngasilin segini, gaya hidupku segini, nikah sama kamu ya ini harus terjaga ya, termaintain ya. Termaintain dan ditingkat. Ya, Kalau bisa meningkat lah, kalau bisa. Kalau Tapi bisa. kalau mami sih nggak muluk-muluk, nggak jatuh aja nggak apa-apa gitu. Oke. Nah itu awal-awal seperti laki-laki pada umumnya. Ya kayak pikiran pertamanya suami itu kayak, waduh matre nih. Orang. Nah gitu. Nah di situ pentingnya mami komunikasi. Jadi mami jelasin ke papi kalau ini tuh bukan matre, ini tuh hanya terbuka secara komunikasi bahwa aku sudah punya standar hidup sendiri yang kamu harus tahu. Aku nggak mau sok-sokan, aku orangnya sederhana, aku orangnya hemat, aku nggak apa-apa makan batu demi kamu gitu kan, nggak. Mami mau sejujur mungkin. Nah setelah mami kasih tahu dia tuh kayak gimana ya bilangnya ya, namanya rumah tangga tuh kan kita nggak tahu ya ke depannya gimana ya. Nggak boleh dong kamu udah langsung menjudge, kamu harus nafkahin aku segini. Kita balik, kalau gitu jangan nikah. Karena aku tanpa pernikahan, tanpa kamu nih, aku udah bisa nafkahin diriku sendiri seperti Oke. itu. Aku nggak perlu kebebanan kamu, nggak perlu mengabdi untuk kamu, mengabdi dalam tanda kutip ya. Kalau kita di Bali itu kan apa ya, dijuang gitu, diminta terus untuk masuk ke keluarga si suami, bener kan? Benar. Nah untuk apa kalau misalnya aku harus nurunin standar hidup aku untuk kamu? Janganlah pakai alasan mulia pernikahan itu ibadah gitu, nggak make sense kalau mami ya, nggak make sense. But still setelah mami jelaskan itu pelan-pelan suami mulai ngerti. Oke. Karena matre itu beda loh jadi Sama realistisnya. materialistis sama matre realistis. Beda. Oke, beda. Beda. Dua kata yang beda, cuman dia peletakannya aja Iya beda. iya. Matre realistis sama materialistis itu ada bedanya tuh. Kalau materialistis tuh kayak gini, kita bisa menghasilkan 10, Oke. tapi kita expect nikah sama kamu ngasih aku 50, padahal jelas-jelas si suami ini cuma bisa ngasilin 20 gitu. Kayak gitu. Ibarat gini deh, kamu karyawan Indomaret kan, Indomaret, kamu gajinya berapalah UMK beleleng 3.200.000 gitu kan, tapi kamu pengen dapat CEO Cina ya kan, yang punya perusahaan gede ya milik Cina. ya misalnya kayak gitu kan, kamu berharap kamu punya suami yang setinggi itu. Terus ketika dapet kamu minta melebihi apa yang bahkan kamu pernah hasilkan. Oke. Nah sampai suatu ketika akhirnya si cowok ini tipes gitu. Disedot tipes dia, nggak, maksudnya kayak jatuh miskin atau misalnya sampai keuangan jadinya terganggu lah ya, terombang ambing gitu. Nah itu baru materialistis. Materialistis. Nah tapi kalau materialistis, aku bisa ngasilin 3.200.000. Oke. Aku nyari pasangan yang oke, let's say dia bisa ngasilin 4 atau 5 juta, oke lah, atau 3.200.000 gitu, sama-sama lah, oke lah. Tapi aku nggak akan ngabisin apa yang uang yang kamu miliki sampai kamu jadi nggak bisa hidup lagi atau keteteran ngatur duit kamu. Nah kayak gitu. Jadi kita punya standar tuh wajar.
Jangan karena aku nggak mau dibilang matre, ya udah deh aku gajiku UMK tapi sama buruh bangunan yang cuman kadang dapat kadang enggak yang gitu-gitu, terus aku harus hidupin juga si cowok ini, keluarganya, anaknya kalau misalnya diduda gitu kan. Nah itu nggak banget sih kalau mami ya. Tuh jadi kita harus bedain lah, nggak matre. Kita ngomongin finansial itu di awal sebelum nikah itu sebenarnya nggak matre. Yang penting kita ready aja kalau tanggapan cowoknya tuh kayak wah kayaknya berat nih ngikutin standar hidupnya dia, aku mundur deh gitu. Ya udah resikonya. Tapi kalau kita mau bernegosiasi, oke aku tahu kamu belum bisa menghasilkan segitu, tapi aku ngeliat kamu punya potensi. Nah oke nggak apa-apa aku nemenin kamu. Nah itu beda lagi. Gitu. Kalau dia sih ngelihat mami ya, kalau ada cowok kayak begitu yang mau bertanggung jawab atas dirinya, mau bekerja keras walaupun ya penghasilannya nggak seberapa, tapi dia mau bekerja keras dan mengusahakan dia pasti oke juga mam. Oke juga ya. Oke juga. Tapi kalau Ele nggak oke. berarti kerja keras tapi tetap yang good looking Yang good ya looking, jadi nggak apa-apa nggak good reckoning tapi good looking lah ya. Oke. Agree yang itu agree. Mam ngomongin tadi yang masalah sandwich nih mam. Back to sandwich sudah nih. Back to sandwich. Ini tuh menurut mami wajar-wajar aja nggak sih yang cowok nih tetap ngesponsorin keluarganya tapi masih ada porsinya. Maksudnya dia ini udah menikah nih mam. Si suami ngasih batasan porsi buat ke keluarganya sama porsi buat ke istrinya. Masih oke nggak mam? Mami tidak di posisi yang oke ataupun nggak oke. Jadi itu balik lagi ke orangnya. Kalau dia memang nggak masalah buat sponsorin orang tua ya nggak masalah gitu. Mami memang bukan sandwich generation ya. Tapi ketika pernah ada suatu ketika lah orang tuanya mami sakit. Terus mereka kan cuma pakai BPJS tuh. Nah mami nggak lega lah ya nggak tega gitu kayak orang tua tuh sakit kamarnya yang bertiga. Nah mami upgrade upgrade ke VIP biar bisa sendiri dan ada bed untuk yang nungguin karena kebetulan mami yang nungguin. Jadi biar bisa nyaman juga kan nungguinnya. Nah itu mami bayarin tuh. Jadi kalau menurut mami ya itu sih balik lagi ke bakti seorang anak ya. Jadi mami memang tidak ngirimin uang tiap bulan ke orang tua, tapi di kesempatan tertentu mami ya sebisa mungkin akan bantu orang tuanya mami. Terus juga mereka walaupun nggak pernah minta nih, jadi kalau hari ibu ya mami beliin kalung emas gitu kan, tahu lah pengen banget punya kalung joda gitu kan, ya udah kayak gitu tas yang gitu tas moch ya. Coach, sorry ya. Itu pokoknya mami manjain orang tuanya mami dalam artian mereka nggak minta, mami yang pengen ngasih. Nah kalau dibebanin mami juga nggak setuju, maksudnya mami nggak mau. Jadi kalau orang tuanya mami nih misalnya kamu tiap bulan harus ngirimin bapak sama ibu segini ya gitu, oh enggak, karena prinsipnya bukan aku kok yang minta dilahirin. Oh bener juga ya. Kalau aku boleh milih orang tua aku minta dilahirin sama orang kaya lah. Bukan sama kamu lah. Nggak, maksudnya make sense gak sih? Iya gak sih? Kita nggak bisa milih orang tua kita nih. Kita udah lahir begitu aja, tiba-tiba kita udah lahir nih dapetin orang tua kita gitu kan, misalnya nggak mampu lah bilang. Tapi nggak fair banget ketika kita udah dewasa kita dipaksa ya. Padahal anggaplah memang orang tua itu memang nafkahin kita, maksudnya ngebiayain kita dari kecil, kasih makan, kasih sekolah yang baik, apa segala macam. Tapi di awal banget yang pengen kita ada di dunia itu mereka, bukan kita. Bener nggak? Iya kan? Yang nggak setuju tulis di kolom komentar. Nggak bener. Pokoknya kalau misalnya mami paling muak ya sama orang tua yang kayak ngejual anaknya, terus yang kayak pokoknya anak kamu harus ini ke orang tua kamu, kamu untung dilahirin lah. Nah siapa yang minta? Lah kan maksudnya kita tidak pernah minta secara langsung. Kalau misalnya ditanya pun ya mau lahir di mana ya kita nggak milih dia. Raffi Ahmad Nagita. Iya Raffi Ahmad sama Nagita lah jadi parent goalsnya kita ya. Tapi kalau
maaf aja kita dibebanin kayak begitu ya, mami enggak sih, enggak setuju untuk Setuju, mami. ya. Tapi kalau orang lain ya terserah, nggak ngurus, Komen di urus. bawah. Komen di bawah. Sama dia nggak setuju nggak? Kita Ya. Tapi Komen di memang bawah. setuju karena kita nggak minta dilahirin kan. Iya. Ya kita nggak ada yang minta dilahirin. Nah, mereka yang pengen, mereka Mereka yang berbuat, kita yang tanggung Kan jawab. ujung-ujungnya, dah untung dilahirin lu ya Tong. Enggak. Mami enggak setuju yang itu. Tadi kan mami sempat nih bilang, Aha. mami itu men-celebrate hari-hari. Contoh hari ibu mami kasih hadiah. Nah, mam, kalau semisal ini orang tua nih, mam, ya kode-kode lah sama dia mam, misalkan dia mau misalkan ngefoto apa gitu, boleh nih gitu. Tapi ini tuh setiap bulan, mam. Kita kan berat nih, wih, beliin apa enggak ya? Itu tuh termasuk sandwich gak, mam? Maksudnya ada di case sandwich nggak? Oh, kayaknya sih enggak ya. Kayaknya. Okay. Kalau menurut mami sih kalau kode-kode itu doang enggak sandwich sih. Karena kalau kayak orang tuanya mami nih, kadang tuh kode-kode bercanda gitu, kayak Tapi kode-kode terus nih. ngirim tiap bulan. Ngirim link gitu kan. Ngirim bagus nih gitu kayak. Enggak, kalau menurut mami enggak. Okay. Karena itu sandwich itu lebih ke nafkah. Menafkahi. Iya, jadi kayak kamu harus kirim bulanan sekian, kamu harus bayarin listrik, air, wifi, apa-apa sekian, kayak gitu ya. Tapi kalau kode barang gitu-gitu, kayaknya ini bagus gitu-gitu. Dan terutama ketika kita nggak ngasih, nggak ada, ya no hard feeling lah intinya. Ya nggak masalah juga. Itu ibaratnya kayak gini nggak sih? Balik lagi saat dia jadi orang tua kita, dia ngedidik kita dengan cukup baik gak? Sampai kita punya keinginan buat, aku pengen bikin orang tua aku seneng, aku pengen kadoin ini deh, soalnya Dan dia tanpa pengen diminta, mam, ya. Inisiatif kita. Even though diminta pun, balik lagi kita emang ikhlas ngasihnya, bukan karena terpaksa. Kalau mami sendiri ya, mami tuh lebih seneng kalau misalnya orang tuanya mami minta. Oke. Karena apa? Jadi mami tahu nih ini emang dia suka gitu. Tapi emang jarang banget sih orang tuanya mami minta, jarang. Kalaupun minta tuh kadang suka kayak bercandaan gitu loh. Suka, wih sekarang anak kita udah sukses, kayaknya enak nih dibeliin hand body gitu kan. Emang nggak bisa beli hand body sendiri gitu. Tapi ya gitu, namanya orang tua tuh kadang mereka bukan matre ya, balik lagi, mereka tuh ada kebanggaan sendiri bahwa anaknya bisa ngasih sesuatu ke mereka. Nah, dan itu beda sama sandwich generation. Mam, tapi nih, kenapa sih sekarang sandwich itu terdengar menyeramkan dan orang-orang tuh kayak, enggak kok, aku nggak sandwich, padahal realitanya dia sandwich. Padahal nih, mam, ya kalau kita kulit-kulitin lagi nih, sebenarnya kan kayak, apalagi cowok nih, mam, wajar dan sah-sah aja kan, dan kalau di POV-nya dia bahkan berkewajiban untuk ngasih atau memenuhi semua kebutuhan orang tuanya. Apa yang ngebuat orang-orang tuh kayak istilah barunya mekelit dibilang jadi sandwich generation? Maksudnya dia nggak mau mengakui atau memang nggak mau jadi? Nggak mau dan tidak mengakui, mam. Nggak ngerti juga karena mami bukan sandwich ya. Tapi kalau dari asumsinya mami nih, mungkin kalau sekarang tuh kan udah mulai nih banyak yang menganggap sandwich generation tuh sesuatu yang nggak pantas. Kalau dulu mungkin kayak dianggap kewajiban ya. Dulu anak-anak itu udah harus mulai tukar peran. Jadi ketika orang tuanya sudah mulai rayu, udah mulai tua gitu kan, giliran anaknya yang nafkahin, itu kayak udah kewajiban. Tapi kalau sekarang ini udah mulai digalakkan atau maksudnya jadi kondisi yang menyeramkan, mah. Iya. Kondisi yang nggak relate. Kayak anak-anak muda sekarang juga udah mulai sering banyak baca ya, sering baca-baca gitu-gitu. Kalau nggak wajib kok. Ya. Nah, kayak gitu. Orang tuanya juga udah lebih banyak yang modern dan berpikiran lebih banyak kayak mami. Oh iya ya, nggak fair kalau kita bebankan anak tuh buat nanggung kita di masa tua. Harusnya itu jadi pikiran kita lah. Maksudnya kita harus mikirin nanti kita masa tuanya gimana supaya nggak jadi bebannya anak gitu. Jadi mungkin sekarang udah mulai bergeser ya, udah mulai bergeser, dianggap bahwa menafkahi orang tua itu bukan lagi kewajiban tapi pilihan. Gitu. Oke lah,
Oke lah. Oke, Kalau begitu, sepertinya kita mulai berat panas nih obrolan. berat juga ya ngomongin sandwich generation Kita ya. nggak sandwich Mam, terus lu Mam. Maaf ya walaupun kita bukan sandwich tapi kita turut berduka Buat yang buat yang sandwich. Cuman ya mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di yang kuasa. Oke, itu aja deh buat kalian. Mudah-mudahan nggak tersinggung ya para sandwicher. Karena kita sentil di sini. Tapi kalaupun tersinggung silahkan marah-marah di kolom komentar, nggak apa-apa. Marah-marah aja, nggak apa-apa. Naikin traffic ya kan. Nanti kalian kalau misalnya pengen dibahas yang lebih panas lagi, kita bisa season 2 nih. Tetap membahas sandwich generation, Tapi yang- makin panas lagi. Yang 2.0 yang makin panas, makin nyentil kalian. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.